Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang permasalahan perniagaan ataupun jual beli. Dari salah satu hadis yang diambil daripada kitab Ibanatul Ahkam jilid ketiga, Kitabul Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syara'i ma fi butunil an'ami hatta tadu'a wa an bai ma fi buduru'iha wa an syira'il 'abdi wa huwa 'abidun wa an syira'il maghanim hatta tuksamu wa an syira'is shadaqati hatta tuqbago wa andor batal gois. Menerima dari Abi Sa'id al-Khudri, sesungguhnya anna Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW naha ansaro ima fi butunil an'am, sesungguhnya Rasul melarang dari jual beli yang ada dalam perut daripada hewan ternak, hatta tado'a, sehingga dilahirkan apa yang ada di hamilan ataupun perut dari hewan ternak tersebut. Wa an baima fi duru'iha, dan Rasul pun melarang dari menjual belikan apa yang ada dalam susu daripada hewan ternak tersebut. Wa an syira'il 'abdi, dan melarang pula dari membeli hamba saya, wa huwa abikun, dan hamba sayanya tersebut posisinya sedang melarikan diri. Wa an syira'il maghanim hatta tuksama, dan Rasul pun melarang menjual bagian daripada ghanimah sebelum dibagikan. Wa an syira'is shadaqah hatta tuqbago, dan dilarang juga menjual sedekah, bagian sedekah, sehingga sedekah tersebut sudah dipegang atau diterima. Wa andorbatil qaisi, dan Rasul pun melarang daripada jual beli al-gaus, itu an-nujulu an sadhil bahri, yaitu bagian daripada hasil tangkapan yang ada di laut. Makna secara umum hadis ini istakmalah hadal hadis ala tafari, mengandung dari hadis ini dari beberapa macam permasalahan. Wa masailu min bai'il gharari, dan permasalahan daripada jual beli yang mengandung tipuan. Alladzi madu al-kalamu fi tahrimihi, yang sudah berlalu tentang keharaman dari jual beli yang mengandung goror, yang mengandung unsur tipuan. Apakah itu tipuannya memang secara sengaja, tujuannya ingin menipu, ataupun karena belum kelihatan, belum tampak, belum apakah akan seperti itu hasilnya, sehingga ada kemungkinan pihak yang dirugikan. Panaha ansaro ima lam yulad minal an'ami, maka Rasul melarang menjual belikan hewan yang belum dilahirkan dari indukannya, yaitu dari binatang ternak tersebut. Contoh misalnya karena hewan tangkas, hewan misalnya mempunyai kelas bagus, contoh di hewan tangkas yaitu domba Garut misalnya. Kemudian karena sudah mempunyai nilai ataupun sudah mempunyai rekor dari pejantannya, sehingga ketika dikawinkan kemudian betinanya hamil, maka orang-orang berebut ingin membeli bibit ataupun anakan daripada hewan domba tangkas tersebut. Ataupun misalnya dari burung, karena bapaknya ataupun pejantannya juara, sehingga ketika masih dalam posisi telurnya saja, orang sudah pada mau membelinya dengan memberi DP lah, itu inilah, misalnya ditumbuhkan. Nah, dalam masalah hal ini banyak permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan kita sehari-hari.
Misalnya di hewan tangkas, domba Garut, di burung ocehan, kemudian di hal apa saja yang dibeli sebelum waktunya. Yang ketiga, wanaha an bai'i ma fi duru'iha minal labani. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menjual air susu yang masih ada dalam kantung susu tersebut, yang masih dalam posisi belum diperas. Bahwa majhulul muqaddari, dan hal tersebut masih mamang, masih belum ada ketentuan berapa banyak daripada susu yang dihasilkannya tersebut. Wanaha an sara'il abdi alladzi la yaqiru sayyidu alaihi. Yang keempat adalah larangan dari memperjualbelikan abid atau hamba sahaya yang kabur dari tuannya. Wala yajuju bai'u ma la yaqdiru ala taslimihi, dan tidak juga boleh memperjualbelikan perkara yang mungkin tidak mampu untuk memberikannya. Contoh, bukan perbudakan. Sekarang misalnya ada burung ocehan lepas, kemudian kelihatan misalnya hinggap di satu pohon, kemudian hewan ocehannya juara pertama, sudah ada yang nawar 75 juta kepada orang yang ada di sekitarnya. Saya mau jual itu hewan ocehan saya dengan harga murah, misalnya dengan tadinya tawaran 75 juta sehingga diturunkan menjadi 50 juta ataupun 30 juta, kemudian ditawarkan kepada orang lain. Menurut syariat, berdasarkan adat atau logika susah untuk menangkapnya, maka jual beli seperti itu sama tidak diperkenankan, dilarang dalam masalah bab fikih. Begitu pula wanaha an syara'il maghanim hatta tuqsama. Begitu pula dilarang menjual belikan daripada hasil ghanimah. Kalau dulu ketika dalam kondisi perangnya menang, kemudian mendapatkan harta rampasan dari pihak musuh, maka hasil dari harta rampasan tersebut biasanya memang dibagi-bagi, yaitu 1/3 bagi orangnya, bagi yang berpejalan kaki, kemudian 3/5, 1/5 bagi orang yang jalan kaki, 3/5 bagi orang mempunyai kendaraan. Kenapa banyak? 2/5-nya yaitu untuk untuk kendaraannya, ganti sebagai kendaraannya, 1/5-nya bagi orangnya. Maka yang sisanya 1/5-nya lagi itu dikumus lagi, jadi diperlima lagi dari 1/5, jadi 1/25 untuk kepentingan misalnya ada untuk pembangunan, ataupun ada juga untuk Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Nah, dari pembagian ghanimah tersebut, karena belum tentu berapa bagiannya, maka dilarang untuk menjual bagian seperti bagian dari ghanimah tersebut. Yang semisal dengan ghanimah misalnya adalah menjual harta dari warisan orang tua, misalnya berupa sebidang tanah yang di satu bidang tanah tersebut kepemilikannya misalnya bersamaan dengan saudara yang lain, tanpa sepengetahuan dia sudah menjual kepada orang lain, yaitu satu bagian miliknya tanpa memberitahukan kepada saudara-saudara yang lainnya dirinya sudah menjual kepada pihak orang lain. Maka nanti akan dibahas jual beli secara sub'ah, yaitu jual beli di mana pihak daripada si syarif, yaitu yang awal, yang menjadi teman dari yang pertama, yaitu kakak ataupun adiknya, yang kebetulan mendapat bagian yang sama di tanah tersebut, bisa memberi paksa. Contoh misalnya tanah tersebut milik 3 orang, semuanya seorang laki-laki, anak laki-laki, maka bagian masing-masing 30 bata, misalnya 30 bata tersebut berarti kali 3 90, totalnya 90, tapi belum dikasih pembatas dari 90 bata tersebut. Tanpa sepengetahuan misalnya si C, misalnya yang paling kecil
menjual bagian yang 30 bata tersebut kepada orang lain, bukan kepada kedua kakaknya tersebut. Maka jual beli seperti itu diperkenankan untuk melaksanakan sum'ah, membeli paksa kepada orang yang telah membeli dari adiknya tersebut. Mau dijual, mau tidak dijual, maka diperkenankan untuk melaksanakan sum'ah. Kenapa diperkenankan jual beli paksa seperti itu? Karena menggunakan satu dariah, yaitu tindakan preventif, di mana tindakan tersebut lebih baik jadi masalah di awal daripada kedepannya jadi masalah. Mungkin untuk 3 saudara tersebut ketika mengurusi sebidang kada 90 bata tersebut aman, tetapi ketika ada orang baru nih yang membeli dari adiknya tersebut belum tentu jadi aman. Maka dalam fikih diperkenankan jual beli sum'ah, seperti bagian di sini, bagian daripada ghanimah yang belum dibagikan dilarang dulu dijual karena belum tentu bagiannya berapa. Walaupun tadi kalau masalah syirkah dalam kepemilikan dari warisan, jual beli ataupun sum'ah yang bisa jual beli paksa sudah tentu, tapi batas-batasnya belum tentu. Apakah si adiknya tersebut bagian yang paling belakang, paling depan, atau justru di tengah-tengah dari sebidang tanah tersebut. Nah, pemahaman daripada hadis di sini yaitu an-nahyu an bai'i ma fi batil hayawan, dilarang menjual anakan yang masih dalam posisi perut induknya. Misalnya usia 3 bulan domba tersebut, karena domba lantas yang sudah punya kelas, sehingga misalnya pejantannya atau indukan pejantannya harganya misalnya 300 juta, sehingga orang menunggu-nunggu nih mana turunannya yang akan dilahirkan, ingin membeli, maka tidak bisa dibayar di muka sebelum daripada janinnya tersebut keluar. Kenapa? Karena belum tentu, belum tahu majhul, ada unsur gharar, tipuannya di mana? Apakah yang akan dilahirkan jantan ataupun betina? Sementara harga sudah ditentukan, apakah 1 ekor ataupun 2 ekor dalam kandungannya tersebut. Waqad ajma'u ala tahrimi dalika, dan para ulama sudah sepakat akan keharamannya hal tersebut. An-nahyu an bai'il labani fi duru'i. Yang kedua dari pemahaman hadis di sini adanya larangan menjual belikan air susu yang masih dalam ada di susunya tersebut yang belum diperas, karena alasannya belum diketahui berapa banyak, berapa liter air yang dihasilkan daripada air susu yang masih ada di dalam tersebut. Yang ketiga, an-nahyu an bai'il abdil abid, dilarang menjual hamba sahaya ataupun perbudakan seorang budak yang posisinya kabur. Begitu pula hewan yang kabur, burung yang kabur, tidak bisa dijual belikan. Saya mau menjual burung saya, murah saja burung anis, berapa? Biarlah 50.000 juga saya lepas. Mana kebetulan burungnya juga sudah lepas, silakan ambil sendiri. Tak bisa jual beli seperti itu. Karena apa? Karena kemungkinan ketangkapnya lagi burung tersebut belum tentu. Maka hukum jual beli hamba sahaya, burung yang lepas, tidak bisa, karena belum tentu bisa memberikan pada waktu sesuai yang telah ditentukan. Yang kelima, an-nahyu an syara'is shadaqah. Nah, yang kelima adalah haram menjual daripada jual belikan sedekah. Misalnya begini, sudah tahu dirinya akan menerima sedekah. Contoh, misalnya kemarin ketika Idul Adha, sudah tahu di daerahnya ada pemotongan hewan kurban 5 ekor dari 5 RT misalnya. Berarti kalau dihitung 1 RT biasanya memberikan sedekahnya dagingnya 1 kresek kecil. Nah, kemudian kalau dihitungkan jadi 5 wadah. Nah,
kemudian dia berniat menjual 3 wadah tersebut yang dagingnya tersebut belum diberikan kepada dirinya karena tapi tahu dia akan mendapat bagian daripada daging dari hewan kurban tersebut. Bagaimana? Apakah boleh atau tidak jual beli seperti itu? Maka tidak diperkenankan. Kenapa alasannya tidak diperkenankan? Karena belum tahu berapa gram, berapa on daging yang akan diterima dari tiap-tiap pemotongan hewan kurban tersebut. Apakah 1 on, apakah sekian gram, ataupun misalnya 2 on, tidak diketahui, maka tidak bisa dijual sebelum diterima. Maka ketentuan di sini larangan diantaranya jual beli. Yang pertama, larangan menjual belikan hewan yang masih ada dalam kandungan. Yang kedua, menjual belikan air susu yang belum diperas. Yang ketiga, menjual belikan hamba sahaya yang kabur dari tuannya. Yang keempat, haram menjual daripada bagian ghanimah yang sama belum dibagikan. Yang keempat, yang kelima, haram menjual pembagian sedekah yang belum diterima oleh. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan jual beli bisa sesuai dengan aturan syara, bukan mau membatasi misalnya pecinta domba tangkas, burung ocehan, tetapi bisa dengan akad, misalnya perjanjian dulu nanti kalau dombanya lahiran beranak, maka minta tolong kalau jantan mau dijual berapa, betina mau dijual berapa, akadnya seperti itu, jangan dibayar di muka. Sebelum lahir sudah dibayar karena takut dibeli oleh orang lain. Tetap saja ada aturan mainnya, ada tata cara fikih supaya sesuai dengan aturan syariat Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.